Banjir bagaikan caplak bagi kota-kota di sepanjang pantai utara Jawa, termasuk ibu kota Jakarta. Jakarta dibangun dengan konsep kota air atau waterfront city oleh seorang gubernur jenderal Hindia Belanda keempat bernama Jan Pieters di awal abad ke-17. Pada waktu didirikan tahun 1619 pada lokasi kota pelabuhan Sunda Kelapa, Batavia dirancang dengan kanal-kanal seperti di kota Amsterdam dan kota-kota lain di Belanda. Secara historis, Semenanjung dan Teluk Jakarta memang rawan banjir. Selain itu, topografi Jakarta yang memang 40% wilayahnya berada di bawah permukaan air laut pasang. Sesungguhnya banjir di ibu kota ini bukanlah masalah baru. Sejak dulu pemerintah kolonial Belanda sudah dipusingkan dengan masalah banjir dan tata kelola air di ibu kota Jakarta. Hanya berselang 2 tahun setelah Batavia dibangun lengkap dengan sistem kanalnya, kota ini mengalami banjir besar. Cikal bakal kota Batavia adalah daerah di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa. Topografi wilayah Batavia terletak di dataran yang relatif datar, dengan 40% wilayahnya berada di bawah muka air laut pasang. Tak heran, kawasan di utara Batavia ini pun rawan banjirop. Belum lagi kali-kali atau sungai yang relatif terletak di atas ketinggian kawasan sekitarnya. Selain Kali Angke, wilayah Batavia dialiri 2 sungai besar yaitu Ciliwung dan Cisadane yang berhulu di daerah Bogor atau Buitenzor. Kala curah hujan di hulu sangat tinggi, kurang baiknya drainase dan sampah di sungai-sungai, maka banjir pun mau tak mau merendam wilayah sepanjang sungai-sungai di Batavia. Berdasarkan catatan sejarah, banjir besar terjadi di Batavia pada tahun 1621, 1654, 1873, 1918, dan 1930. Sebetulnya pada tahun 1930-an, 30-an, kita sering melihat film-film Jakarta. Jakarta itu sangat rapi. Kapan itu mulai rusak? Ya, pada proses transformasi itu tadi. Kita yang tadinya mungkin tidak berada di tengah, berada di pinggiran, teraliniasi dengan sistem kehidupan orang Belanda itu yang mungkin kita tidak pernah hidup secara lebih tertib. Nah, pada saat kita mengalami transisi menuju republik itulah mungkin ada proses transformasi yang gagal. Menurut catatan VOC, Jan Pieters lah yang paling awal mengupayakan penanggulangan banjir dengan menjinakkan Kali Ciliwung. Saking seringnya dilanda banjir, pemerintah kolonial Belanda merasa perlu mengelola air dengan serius. Selain membangun saluran drainase, juga pintu air Manggarai dan pintu air karet, Profesor Van Brien dari BOU yang merupakan cikal bakal dari Departemen Pekerjaan Umum menggagas proyek Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat. Upaya menanggulangi banjir di Jakarta atau Batavia pada masa kolonial pertama kali dilakukan Gubernur Jenderal VOC ke-6 Jan Pieters Koen. JP Koen membagi aliran sungai Ciliwung melalui pembangunan kanal-kanal seperti yang ada di negeri Belanda. Kanal-kanal itu dibuat untuk memperlancar aliran sungai Ciliwung menuju Laut Jawa. Pada masa itu, kanal-kanal tak hanya untuk melancarkan aliran sungai, namun juga untuk transportasi laut. Sebetulnya bagi Belanda yang pengalaman dengan masalah ini karena negerinya juga berada di permukaan laut, otomatis pengalaman seperti inilah membuat mereka membuat prototipe kota Batavia itu seperti negeri Belanda. Jadi ada faktor historis juga yang membuat mereka mengapa mendesain atau mengembangkan kota seperti apa yang mereka alami di Belanda pada waktu itu. Jadi pernah dikembangkan sebuah konsep model kanalisasi di Jakarta. Tapi harus diakui model kanal ini tidak begitu efektif buat di Jakarta karena ada faktor-faktor kondisi permukaan tanah yang flat, yang datar, sehingga mungkin air tidak begitu mudah untuk mengalir. Apalagi kalau dipengaruhi dengan kondisi wilayah hulu yang bisa dikatakan kalau semakin rusak itu akan mempercepat terjadinya proses sedimentasi atau pendangkalan. Akibat banjir besar melanda Batavia pada tahun 1918, maka setahun kemudian pemerintah Hindia Belanda di Batavia
atas usul insinyur hidrologi Belanda Herman van Breen memecah aliran sungai yang masuk Batavia melalui sebelah kiri dan kanan Batavia. Pemecahan aliran sungai yang masuk ke Jakarta ini dikenal sebagai Banjir Kanal Barat. Pembangunan Banjir Kanal Barat juga disertai penataan lahan di kawasan Bogor dengan mengubah area persawahan menjadi situ-situ. Waktu Belanda mulai mengembangkan perkebunan teh di wilayah Puncak, sebetulnya mereka sudah memahami bagaimana cara menghitung perubahan bentang alam dengan persoalan runoff air. Jadi kawasan hutan yang dirubah fungsinya dengan tanaman teh itu, pasti kemampuan daya resap airnya akan berbeda. Nah, dia sudah hitung bentangan alam yang seluas berapa hektar itu, yang di puncak itu akan menghasilkan limpasan volume air yang lebih besar. Kemudian mereka memperlihatkan kapasitas dari Sungai Ciliwung. Jadi Ciliwung ini juga merupakan sebuah media untuk memperhitungkan besarnya limpahan air. Nah, Manggarai itu kan fungsinya sebagai pintu air untuk mengendalikan, untuk menyelamatkan wilayah Ring 1 ini. Istana Presiden, kemudian juga wilayah Menteng dan sebagainya. Itu kan merupakan kawasan yang memang sudah didesain dengan memperhatikan aspek-aspek persoalan hidrologinya. Van Breen juga merancang Banjir Kanal Timur, namun gagal terwujud karena masalah dana. Belakangan, Banjir Kanal Timur mulai dibangun setelah Indonesia merdeka pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dengan menggunakan rancangan Van Breen. Era pemerintahan terus berganti, namun banjir tetap menjadi masalah yang tak terhindari. Penyebab banjir di Jakarta secara umum terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor manusianya. Dari faktor alam, selain karena wilayah Jakarta yang 40% diantaranya berada di bawah permukaan air laut pasang, Jakarta memiliki intensitas hujan yang tinggi dengan durasi yang cukup lama, juga pengaruh kenaikan pasang air laut, juga penurunan tanah. Sementara dari faktor manusia diantaranya adalah tata ruang yang melebihi kapasitas daya dukung lingkungan, kompetisi dan eksploitasi lahan di Jabodetabek yang cepat, dan konversi besar-besaran badan sungai menjadi perumahan, kawasan industri, dan lain-lain. Namun kita tidak boleh begitu saja menyerah dan pasrah pada keadaan. Belajar dari alam, karena kita diciptakan dengan akal dan pikiran.